Sisanya itu 70% akan kita gunakan untuk modal kerja pembelian genset, baik itu untuk penjualan maupun penyewaan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya Anissa dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya mungkin mengenai IPO hari ini itu apakah ada oversubscribe Pak, sahamnya itu berapa kali begitu, dan kemudian untuk kinerja BAH sendiri itu kira-kira tahun ini berapa capex yang dianggarkan oleh perseroan dan kemudian akan digunakan untuk apa saja, dan mungkin apakah akan ada penambahan klien Pak untuk tahun ini? Terima kasih. Baik, kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau masalah oversubscribe, ya kita oversubscribe di sekitar 165 kali ya oversubscribe-nya. Kemudian tujuan dari penggunaan dana IPO ini sendiri kan memang untuk memperkuat modal kerja, dan juga ada sedikit kita gunakan 30% itu untuk pelunasan hutang ke Bank Permata. Sisanya itu 70% akan kita gunakan untuk modal kerja pembelian genset, baik itu untuk penjualan maupun penyewaan. Seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Dan penanya selanjutnya silakan kepada rekan-rekan wartawan jika ingin bertanya. Silakan Pak. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya Tangguh dari MNC Portal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pasca IPO PT Global Telekomunikasi Prima GTP kan akan menjadi pemegang saham pengendali. Sebagai bagian dari grup Jarum, nilai tambah apa yang akan diberikan GTP bagi pengembangan bisnis perseroan, dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh pemegang saham nantinya. Terus pertanyaan kedua, setelah resmi menjadi pemegang saham pengendali, seperti apa komitmen GTP dalam mendukung strategi bisnis, penerapan tata kelola perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang perseroan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Tangguh. Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Agung ya tadi ya. Jadi dengan masuknya GTP sebagai pengendali dari salah satu dari grup Jarum, sebenarnya memperkuat posisi fundamental perusahaan BAH. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya GTP itu adalah perusahaan telekomunikasi, yang mana strength dan kekuatan dari BAH adalah juga pembangunan infrastruktur secara telekomunikasi dan juga secara maintenance. Jadi dengan adanya pengendali dari GTP ini sudah pasti akan menjadi sinergi dan kolaborasi. Walaupun kami sebagai pengendali, kami akan mengedepankan tentang profesionalisme dan juga dalam kesehariannya itu lebih ke arah memperkembangkan bisnis kami, dan juga dengan adanya genset dan telekomunikasi yang akan lebih besar. Saya rasa itu mencakup 2 pertanyaan yang ditanyakan tadi, sudah saya sampaikan dalam satu. Baik, terima kasih Bu Anita atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, boleh untuk rekan-rekan media. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Dais Laude dari stockwatch.id. Ingin tanya, ini strategi dari perseroan untuk memitigasi fluktuasinya nilai tukar rupiah itu seperti apa supaya kinerjanya tetap sesuai dengan target. Kemudian di dalam prospektus atau di rilisnya juga disampaikan bahwa target pertumbuhan revenue-nya tuh sampai 3 triliun di tahun 2030 ya. Nah untuk tahun ini rata-rata kan kalau nggak salah 12% ya Bapak Ibu ya setahun. Nah itu untuk tahun ini seoptimis apa untuk achieve target itu, dan strategi dari perseroan untuk mencapai target itu seperti apa? Mungkin juga dari sisi bottom line-nya kayak gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi mungkin kalau yang pertanyaan pertama tadi ya, kita mitigasinya kalau masalah mata uang sebenarnya itu kan tidak bisa kita hindarin ya.
Jadi kita caranya itu pertama mungkin harga jual kita tingkatkan. Yang kedua kita juga dengan melakukan hedging kursnya kita. Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan target 3 triliun di 2030, kita sangat optimis karena ya kita melihat juga dari sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun lini bisnis kita di power system maupun di infrastruktur telekomunikasi yang merupakan dasar kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua mungkin dari sisi 2026 ini kita juga optimis karena kita juga sudah melihat ada backlog yang kita punya, order-order yang kita udah punya juga, artinya sampai 2026 kita optimis gitu ya. Kalau untuk bottom line-nya kita juga optimis juga naik juga gitu ya, artinya cukup bagus lah, kita optimis. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit aja. Mungkin juga salah satu yang di dalam prospektus kita sampaikan bahwa tahun 2030 itu target kita akan di 3 triliun, itu menurut kami cukup moderat, di mana kalau kita lihat tren historical 2023 ke 2025 sendiri, pertumbuhannya kita secara tahun ke tahun itu di tahun 2023 ke 2024 kita itu bertumbuh sekitar 40%, 39%. Dan 2024 ke 2025 sendiri kita bertumbuh sekitar. Apapun tantangannya, gue selalu ready buat total seharian. Baru Total Careman Antiperspirant Deodorant 72 jam. Targetnya ya. Jadi kita harapkan. Jadi tadi seperti disampaikan 12% itu sangat moderat ya kami targetnya ya. Jadi kita harapkan dan cukup optimis untuk bisa mencapai target tersebut. Makasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Pak Hasbi atas jawabannya. Selanjutnya dari rekan-rekan wartawan ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Pak. Saya Rizky dari emitennews.com. Mengingat kondisi terkini di capital market ya Pak, terkait dengan free float ini kan 15% ya Pak dilepas ke publik. Bagaimana Perseron menjaga komitmen bahwa free float itu akan benar-benar tidak terafiliasi kepada stakeholder, tapi benar-benar di publik seperti apa ke depannya? Lalu apakah ada potensi bahwa Perseron menambah free float ke 20 sampai ke 25% ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kepada Perseroan kami persilakan untuk menjawab. Mungkin saya coba jawab ya Pak ya. Jadi kalau free float mungkin kan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami dari Bank Multiglobal berkomitmen akan tetap comply dengan peraturan yang berlaku, termasuk juga untuk free float ini dan termasuk mengenai nanti pada setiap bulannya dengan laporan kepemilikan saham, ketentuan saham, tentunya kami akan coba tetap untuk bisa comply dengan ketentuan free float tersebut. Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menambah? Saya kira masih belum ya untuk sampai saat ini ya Pak ya. Sampai saat ini masih belum. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Audia atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan wartawan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Tes, selamat pagi. Perkenalkan saya Nadia dari Majalah SWA. Sebelumnya Mbak sudah menyampaikan prospektus terkait rasio utang terhadap ekuitas atau DER. Kira-kira dari besaran DER yang sudah disampaikan oleh Mbah, ini kira-kira ekspansi dalam 3 tahun mendatang ini seperti apa? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan kepada Perseroan kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum kita IPO, debt equity ratio kita kan di 1,3. Setelah kita IPO, karena kita ada penambahan modal maupun dari sisi IPO dan juga pengurangan hutang, pembayaran hutang, kira-kira kita punya DER itu di angka 0,85. Ekspansi kita dalam 3 tahun sebenarnya sudah
ada gitu ya, artinya kita akan menambah armada fleet untuk rental maupun juga penjualan generator. Terus juga yang kedua mungkin juga ke depan mungkin lebih ke hybrid power ya, solar panel dengan baterai energy storage system. Rencana kita itu 3 tahun mendatang.